Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, bil khusus kami muliakan, kami ta'zimi alina tumlabita Bapak Profesor Dr. Muhammad Saleh beserta seluruh keluarga besar, anak-anak, cucu dan cicit almarhum Petekacong beserta seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya acara ini adalah acara halal bihalal yang dilaksanakan keluarga besar Petekacong atau kita bil masyhur dengan Petapak Bicara. Dua hal yang ingin saya sampaikan tapi berusaha mengkoneksikan. Yang pertama adalah kenapa saya membacakan suratul Fatihah kepada beliau, karena sebenarnya kita ini yang hadir di sini adalah anak-anak keturunannya. Sebenarnya kan dalam agama itu dua, Pak Bo. Jadi kalau dia di atas, kita sering mengatakan kedua orang tuaku dan para leluhurku itu semua naik ke atas sampai ketemu dengan Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim kita. Kalau ke bawah itu anak-anak dan keturunanku. Jadi doa itu sebenarnya kuncinya dua. Kalau dia berkaitan dengan sanad, jadi orang tua dan para leluhurku itu sudah kena ke atas. Kalau ke bawah, anak-anak dan keturunanku. Kenapa kita berdoa itu mesti masuk keturunan, tidak masuk hanya sampai ke anak? Karena banyak orang berdoa itu hanya anaknya didoakan, nanti cucunya nakal, kan gitu. Makanya doanya para nabi itu dia mendoakan anak-anak dan keturunanku. Kita tidak ketemu dengan, saya tidak ketemu dengan beliau ini Petekacong, tapi kami yakin bahwa di dalam doa beliau itu ada memasukkan anak-anak dan keturunannya. Dan itu pasti. Beliau pasti tak paham betul ilmu hikmah dan ilmu agama. Apalagi dia adalah penasehat. Kalau sekarang kan juru bicara. Jadi penasehat kerajaan. Itu luar biasa. Namun ada hal penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan silaturahmi kita pada malam hari, pada siang hari ini. Jadi ada dua istilah, silaturahim dengan silaturahmi. Kalau silaturahim itu berartinya ikatan kekeluargaan. Kalau silaturahmi itu sudah lepas. Jadi yang ada di sini adalah silaturahim karena masih tersambung dengan rahimnya. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mak bicara lagi, Kak. Oh iya, kalau saya minta bahasa Bugis, saya bahasa Bugis. Jadi sebenarnya itu di Makadaki tali silaturahim. Artinya lolo. Sitongan rahim kan bicara gina adalah lolo. Iya, jadi makanya itu biasa Makadaki anak lolo. Karena rahim itu adalah surga. Makanya setiap bayi yang lahir itu baunya sama, tidak ada yang beda. Anak apapun kalau lahir baunya sama. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang ingin mencium bau surga, maka ciumlah bayi. Karena itu persis sama dengan baunya surga. Ya. Makanya nanti lama-lama itu baru hilang baunya. Makanya dari situlah kita disunahkan mencium bayi itu dari kanan kemudian kiri. Kemudian kita berdoa supaya Allah mempertemukan kita dengan bau itu kelak di hari kemudian. Cuma biasa ini ibau bawa minana ini melodokkan. Nah itu. Ini penting saya wasiatkan supaya kalau mencium bayi itu doa. Supaya bau itu kita dipertemukan oleh Allah kelak di hari kemudian. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anak dan keturunan beliau. Mestinya di setiap malam kita doakan beliau. Kirimkan suratul Fatihah. Sebenarnya orang di kubur itu tidak terhalangi pandangannya. Makanya alam kubur itu disebut barzah. Karena barzah itu kan dinding yang bisa tembus ke, kalau bahasa Bugisnya itu sampiran. Kalau bahasa Indonesianya Makadaki tirai. Jadi itu barzah itu bahasa Arab. Ya pipak bicarogi Makadaki sampiran. Sampiran itu kan kain tipis yang tembus ke dunia. Makanya Nabi tak kolai masyarakat buru itu mak beresalam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu madodo misak dana Nabi tak karena lebih kuat pendengarannya orang meninggal daripada orang hidup. Nah, yang itu ampai kopura ki malepa halal bihalal itu sebenarnya bukan hanya kepada orang hidup.
tapi juga kepada orang meninggal. Makanya ulama dulu itu menganjurkan setiap selesai lebaran itu ziarah kubur. Kan gitu. Sebenarnya koneksinya ke situ. Jadi tesakamero maka daya komati tahu terputus. Ini tidak. Itu justru bisa melihat. Makanya Nabi Ta itu koleki buru bahkan mengatakan kan lebih tajam pendengarannya daripada orang hidup. Itu kuncinya. Makanya kalau kita kiburu dia itu nawat ditoma bicara-bicara maka leleng. Iya. Tidak boleh kita bicara maka daya biasa waktu natu ya maka tidak boleh. Karena itu didengar. Perlakuan orang meninggal itu persis sama orang hidup. Ya kota maki kiburu lagai sandala ihla nak laik. Sama kota lo bola nate lagai sandala aja tas sandala menre. Yang kedua, ucapkan salam. Sama dengan ketika mendatangi orang hidup, ucapkan salam. Kemudian yang ketiga, jangan melangkahi batu nisan. Iya, ya kong kata tudang aja mau julik kai bawang. Itu istilahnya orang dulu apa tabek. Itu persis sama dengan orang hidup. Makanya perlakuannya itu persis sama. Nah sama magai, itu mereka itu mendengar. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, pandangannya itu tembus ke dunia melihat anak-anaknya. Nah, makanya itu tomatekan jalan tuh pahalana. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Nanti kiamat itu baru tertutup kitab catatan amal. Makanya disebut tutup usia. Makanya yang wasiat saya pertama di halal bihalal ini bukan hanya menyambung dengan yang hidup, tapi yang meninggal pun kita ziarahi makamnya, kemungkinan kita doakan. Itu juga sebenarnya halal bihalal. Iya, istilahnya mendoakan. Orang tua kita itu kita doakan. Kemudian yang kedua, istilah halal bihalal ini tidak ditemukan dalam kamus bahasa Arab. Nah, sebab halal bihalal ini orang Indonesia yang buat. Ada beberapa versi. Ada yang mengatakan di Raja Mangkubuana, ada yang mengatakan banyaklah. Ada yang mengatakan Kiai Wahab Hasballah ketika nilawi Presiden Soekarno untuk mengadakan pertemuan. Itu sehingga dia Soekarno itu tidak mau kasih istilah silaturahmi. Makanya Kiai Wahab Hasballah itu kasih nama halal bihalal. Tapi ya komelo i cermati halal bihalal. Jadi si halalakang dalam kehalalan. Ada iya ko ara maka dah halala dalam istilah halal itu telu al halal bil habib, kemudian al halal bil ma, kemudian al halal bil syai. Jadi halal dalam al habib itu ya ko istilahnya di maka dah warna marota itu warna marota melu ipak ketak. Yang kedua air keruh yang mau ditanamkan. Kemudian segala sesuatu yang ruwet mau diselesaikan. Itu tiga maknanya. Jadi situ kan aku ikabungkangi ipa kata i anu marota ipa tenang i anu masusai, kemudian ilagai anu masalah. Itu tiga maknanya. Jadi kok ikabungkangi jadi makada warna marota berarti ipa kata yang masih ruwet. Biasa kan sekarang kan istilahnya bukan halal bihalal. Agak istilah makanya open house kan? Diganti menjadi open house. Sebenarnya mega tahu open house tapi tidak open heart. Ya. Dia buka rumahnya tapi hatinya tidak terbuka. Itulah sebenarnya hakikat halal bihalal. Karena kita itu di rupa tahu mega ada potensi tak. Ada anak teman-teman anaknya Bata Kacong itu sudah mengatakan potensi kita ini kan banyak. Potensi akal, potensi kalbu, potensi jiwa, potensi fisik. Nah iya kok potensi akal nalai kalau ulama hikmah begini. Kepala di atas. Pikiran turun ke bawah penglihatan. Makanya hikmahnya ini kenapa dua mata itu ke depan, kenapa tidak disimpan di belakang satu? Magir mata dia ditaruh mon dicidi. Dia natok gili lo mon itu. Kenapa semua di depan? Telinga di kiri kanan. Kemudian hidung, kemudian di sini ada mulut. Lidah ini dua pagarnya. Pertama dua bibir, yang kedua gigi. Jadi itu lilai dua palakna. Jangan sembarang mengucapkan sesuatu. Makanya istilahnya begini, pikirkan baik-baik, dengarkan kiri kanan, lihat ke depannya, jaga jangan sampai merusak hatinya orang sebelum kau mengucapkan dengan lidah. Itu falsafah. Ini makanya Romakada, lihat ke depannya, bukan ke belakangnya. Lihat ke depannya. Makanya maka di guru tak, ya komeko macai, tahan ijolo. Wajar ku ke macai. Kalau tidak wajar, jangan marah. Ya ko wajar ki macai, tanya dulu. Apakah orang itu tahu bahwa dia salah? Kalau dia tidak tahu, jangan marah. Kemudian yang ketiga, kalau kita wajar marah, ini setoi maka dah salah, ini setolena maka dah salah, maka sampaikan bahwa dek toga nama janya wana ko wacairi. Oh kalau itu yang dipakai, insya Allah manci tahu deceng. Makanya itulah yang disebut dengan
ihsan. Iya ko mabasa itaw na tumabasa mapasiwala dece mi asanna. Tapi iya ko masekke itay na tumabasa maki dua dece mi asanna. Si salah. Jadi ya kung kataw mabasa tayo na mabasa to nawala mi dece na yato. Tanya pa ihsan yato. Yasa mi al khair. Tapi iya ko masekke itay na mabasa maka itu yang disebut dengan ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yaitu po Allah Ta'ala na tau po na pujilada tau mapedeceng. Dia tanya tau mapasiwala deceng ya. Pak Mega tu ibawa pi bale na panalingi duriak. Itu ya ko di gaga yalengi nasa dito siya kaparangan. Kan begitu. Dito gaga ko di. Ha? Kadang-kala yang pinamelok banti dari kong katoi bantu ngangi. Makanya ihsan tidak di situ. Makanya tingkatan kita itu Islam. Yang kedua iman. Nanti ada buahnya itu takwa. Dari takwa itu menghasilkan lagi disebut ihsan. Makanya sebenarnya ihsan itu tingkat tinggi. Dia naga yasena. Makanya maka dia guruta. Ini berdasarkan hadis Nabi. Maka Nabi tamelo ko gatama suruga masagena lalang yang mula tama. Dia mu antri. Ngelo mana ngi gatama suruga? Dia tak antri tama suruga. Iya, dia tak antri. Tanggung mo tapi kau. Itu. Ya dahulunal jannata salam. Pokoknya tama suruga salama. Dia nama tajam. Talu tapi kau. Nomor sidi. Oto ki makasibiyang riwat tu mana tinro na tawe. Itu sholat tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat. Min jaufal lail. Itu di tengah malam itu. Yang kedua, wala idece tau mapeja ela koriko. Ya kong katau maseke abasaki. Ya kong katau paujaki tilau doang ngi salama. Ya kong katau petanaki tilau doang ngi tak dampang ngi sebelum kita tidur. Bahkan masukkan ke dalam doa supaya dia menjadi ahli surga. Kemudian yang ketiga, wajarangi inran atau makin rangi aja tapodang. Bali bolata macicil motor idi palepai. Iya. Tulemo. Ai antri memang nih. Karena itu jalur tidak antri masuk surga. Nasaba sisa bu tahu dale kong kecil di mulai pigau. Kan gitu. Iya memang kayak di kong masih kita nasa to siya kaperangan. Si selemo je lagi Allah. Padahal sebenarnya ketika ada orang kikir kita dermawan. Tapi upasanya aja tamasih kayak Pak Desi satu gagas singaran atau seke Pak. Pak itu teh maseke namo to seke cacatoy. Iya ko mabasa ite ipuji mana tahu seke poji mi tahu mabasa poji tapi ako maseke ite tahu mabasa cecai tahu seke cacatoy. Ya satu maka ada seke payano. Kemudian yang kedua yaitu tahu seke Pak namo mate to 5 dak itu seke na. Tapi masyarakat berutan na baca sana na seke paya tu biasa betul na tu. Iya na tu tahu liwakat di na biasa. Jadi mati ni iya. Ya jalalo tama seke. Nasaba iya tu tahu mabasa dia na paja iram tema dece. Iya. Dia itu makanya maka dia guru tak ya komeko manci tahu kanja abasa ko. Tapi ya komeko manci tahu matapa asam pajak ko. Jadi namo pas sampajak teh ko maseke ide tu ni enggak tahu kanja. Ya sabi pas sampajak bawang. Ti sama-sama pas sampajak bawang. Pas sampajak lasuna. Kak basogi ro bawang. Itu bawangnya lasuna. Itu lasuna cala de gaga isa na oli manam mi. Tangana ampu na mi. Makanya maka de bawang. Betongan na yan kagaga maka da bawang. Dito kay isa na. Ito gare lasuna lalek mana gare oli manam itu. De isa na yan na kada bawang. Yan ang kabawan atau matoa bawang ay de gaga tu. Ustas bawang. Masalah. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi aja tamaseke nasabak magay. Ang kariwaya rampay makada tidak ada yang bisa meredam murka Allah kecuali kedermawanan. Digagawat diredami China pun Allah Ta'ala kecuali abesang. Makanya angkat to kapang ko jamaah maloli sulo umrah biasa ada banyak pakai tak kurang-kurangi lo umrah cican nasi tahu biar biasa kata lu cican nasi tahu. Kenapa Pak? Umrah itu seperti sampaikan itu adalah ibadah pribadi, bukan ibadah sosial. Ya kota Jamai cicang pahalanya itu paten sekian, tidak mungkin bertambah. Ya kau mati ki matu dia kena tak tambah. Tulis kok metom itu. Potensinya wad dimi kurang, dia mau kita tambah. Jadi misalnya maka ada sisa bu pahalana umrah tak, ya itu sisa bu tak catat. Ya matu ko mamulan itu bicara ni ria ni magi kurang kaca deh itu. Ya jadi kan potensinya tak tambah kurang nih. Tapi mestinya
mestinya angka amalan tapi kau bukan umrah, tapi mendapatkan pahalanya umrah, melebihi pahalanya umrah. Kayak gaya roh, termasuk membangun masjid seperti ini. Iya, membangun masjid. Angka anak keluarga tak ukodena mampu, memang kepala korang tak bantu. Nah sebab masak mana dia jalok kimato ke surimon maka dia bisa bantu kak waktu kumaka pala. Kan gitu. Atau ada keluarga tak yang mendirikan pondok pesantren, bantu di situ. Setiap makasibet te kurilalanna dena paja lari apalanna. Magi tau mak bangun masjid nah kada nabi tamam bana masjidan fid dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masjid okolino karena po Allah taala ibangungan ni istano kilalanna suruga. Jadi itu tau mak bangun masjid angka bolana ko suruga. Namo dia nasampajang. Iya. Namun dia nasampajang. Jadi angka tahu mak bangun masjid, angka bolana, maka dia nasampajang. Namun dia nasampajang, dia minatama. Iya, dia minatama, ibangun kami bola. Kan maka nabi te yaki bola. Banallahu lahu baitan fil jannah. Dia nak kena nabi tamai surga. Makanya kuncinya surga adalah salat dan membangun masjid itu adalah istana di dalam surga. Makanya selalu digandengkan itu. Sebenarnya ini kerukunan keluarga ini bagus bikin arisan. Iya. Ada arisannya, bikin arisan wakaf. Iya, misalnya ada keluarga di sini bikin pesantren, angka keluarga tak oke, tanu kan ini mau makan ada 10 bisa mesti ditahu. Setiap satu kali itu dikumpul kemudian diserahkan. Maki buah kamera, nunruin anak maka pala jala pahala tamat teru. Namo mati ki dengan lipat pahala. Iya ko umrah tapi kau iya tamate dia kan tambahan lah. Iya pura tajam dia kan tambahan lah. Kita meninggal tidak ada. Makanya pahala yang paling bagus adalah amal jariah. Itu kuncinya. Tapi ya kok pihak desa itu kega amal kami nama tandre amal jariah itu mengalirkan air. Menurut tadi Pak Prof mengatakan ada sumber air itu yang bantuan pemerintah. Sebenarnya mengalirkan air itu disebut dalam hadis Bukhari Muslim. Makanya tidak sepakat dengan penjual air galon, Pak. Iya. Kenapa tidak sepakat dengan penjual air galon? Tidak sama kayak es balok, kemudian yang kuah gelas. Saya itu kalau air galon, itu masih tidak ini. Saya punya mursyid tarekoh, itu memberitahu. Aja lalu nak mujame jama-jama makwe. Angka satu dalek na tapi mabela barakan. Tersampai dari angka ke pengusaha galos sogi. Dua jama-jama na pasangan ada guru tak biasa. Nomor sini pasensong. Aja lalu mujame itu jama-jama. Dia itu gak tahu na decengin. Dia itu gak pasensong mak bola gara-gara boleh sensongan na dekala. Yeah. Makanya sama ia tuh membunuh kayu itu. Dia gak tuh pasensong cidi miaju natabang mana itu kesinapena. Dan itu sebenarnya larangan dalam agama. Kemudian air itu adalah sedekahnya Allah. Kemudian ya kuibalu dengan begitu maka itu dijauhkan. Angka satu nalolongan tapi dia kan seorang. Itu pesan guru tak. Dan saya perhatikan belum betul. Ia miwat di berhasil mak belu aku gelas si bawa botol. Ia ko ia tu galongnya deh. Mapedi ulu. Jadi memang ada pekerjaan itu yang ulama kita itu mewanti-wanti. Tapi dia tu aku kodi. Ia kong kamasigi mako Pak Bue. Usahakan ini ditanggungi sumur borna. Menre imatu wena napaki tema jenne lolongan apalah. Yang kedua sesuai jenne etap pokotane kemudian itu mengalir rumput-rumput itu menggunakan airnya itu pahala sedekah. No yukura ajue make pelangi. Nalai alati ninung itu berpahala. Semua makhluk yang meminumnya sampai semut itu menjadi sedekah. Purna pakai tema jenne make pelangi mas sampajang itu lalu ngetoki apalah ninung itu 40 hari 40 malam tidak habis di dalam perutnya. Setiap dia melakukan ibadah kita dapatkan. Apalagi ku pesantren napaki anak emak kapal maga itu yang tidak pernah berhenti mengalir pahalanya. Jadi itu ampai maka Nabi mengalirkan air adalah pahala yang paling besar dari semua pahala yang ada. Jadi itu kuncinya. Makanya kau ke sumur bor itu untuk masjid atau untuk musalla atau untuk panti asuhan. Tahu usahakan ini. Engka andil tak ukur. Usahakan. Itu pahalanya itu besar. Apa ya kau meni masam pajak. Dia nasi agak. Ya kau jama-jamat. Tapi namanya ka dosa tak. Tarikin negara. 5 menit masam pajak. Ya kau mak gosip kisi tengah jak. Nabang kerun itu. Jadi gare. Nama-nama gare. Ya kau 5 menit masam pajak 5 kali 5 25 menit.
Nah komon roki antara maghrib isa macurita na si Jang iya tuh mak gosip ki si Jak bangker roki. De tiga agak kita yang mulai mata na kapopo itu disikap bikap dia de tiga agak. Yang kata tuh de napak dan kampara tapi ulun na itu gilo. Betul kan na itai. Itu banyak apalagi dengan media sosial sekarang. Oh megalada dosa ata. Nah iya Pak Jelo matu makalada ka dosa na. Nah, ini yang dihisap lama ini. Makanya wasiat kami hati-hati. Kita ini mau istilahnya melo ipakat iya ro anu marotak. Nasaba ya ko pikirannya kan ruak. No yo kue masalah. Itu ampai sitongan na lari no Pada mo itu kujalo ite makwe. Makadaki tauja satu ka orang tamali gare pajalo talu tu mangolok ko ini. Talu tu mangolok ko ini kehe. Mesti na kumak jalo kita palingan ngilima ta kada tauja talu rewa lo kidi ci di tawe. Yan na to nakada guru tamagi nakada talu nomor si di tauja ko nasaba misan ya anu majamu pau ngopi. Yang kedua misan di masalah tapi dia memparang. Yang ketiga mau pauja ite sitongan na to hakikatnya dia adalah hamba Allah. Boleh jadi dia sudah sujud memohon ampun di hadapan Allah tapi mau enggak mau pitauja. Makanya ulama selalu mengatakan aja mau benci di tahunna tapi bencilah kepada syaitan yang mempengaruhinya. Maka dia tahu pandai teriolo ku bahasa gina makan aja natan mau cecah sipak nai rumaja mu cecah tapi ini den rule tu lima dakke ya. Cica miruntuk temin nau si tahu si runtuk kina sepanir. Padahal boleh jadi tadi malam dia sudah sujud memohon ampun di hadapan Allah dan Allah sudah melihatnya dengan pandangan rahmat tapi kita masih mengatakan tauja padahal Allah sudah memaafkan dia. Ina tunah kada tahu pandrite narek komuita itawe maka lihatlah dengan penuh kesempurnaan. Tapi ya kalau mau minta maka lihatlah dengan penuh kekurangan. Tapi merek gitu ya roh. Merek pak ya na pura na kalasiat tai ci catulian ka madakir tahu kalasi. Ya dari makoro. Makanya melawan itu agak berat. Walengi resep. Ada resep dalam agama. Wa afina anin nas. Itu kan dalam Quran surah Ali Imran itu 134 itu. Maafkan manusia. Angka 2 agak-agak pak makoko masalah. Ya kok angka tahu tas salah agak dia sipau suruh milo adampang. Biasa begitu kan? Kok ada lena salah suruh milo adampang. Agama tidak menyuruh orang untuk datang minta maaf. Tidak. Yang agama perintahkan wa'afina aninnas. Maafkan manusia. Jadi maka dulu tak kalisidan reng almarhum. Ia ko salah itawe adampangi. Ia kukui ko salah ilaw adampako. Jadi tidak pernah mengatakan ia ko salah suruh lo mila adampang. Tidak. Karena yang ditempati memohon ampun itu kepada Allah. Jadi aja ta posisikannya aleta yonro mila adampang. Maka dami ayah ia ko salah itawe adampangi. Wa afina aninnas. Tulemo kira-kira. Maka da alena je salah maka da ia ko salah adampangi. Maka iya salah ilo adam peko keselesai iya kona paujaki teh na to maja memang aja ta macai apa mako memang iya kona paujaki teh na de to mako aja to ta macai na sabatannya ti di na masuk de na to ta pangewa aga biasa papasi salah itu we iya ko mak beli bola itu daw po na otomatik kalau ko bola sila da ki sering me manuk na bali bola menre ko bola de na bisa kaje di dari jambak jolo na peno iya kota bisa itu manu pasti manoko maka manu na boleh boleh macam repa maka di gurutta iya ko cia ko manoko aja na tay manu mo bisay iya ko menre imanu ko ademu na jambak aja mo bisay tay manu ademu mo bisay tanong aja le palaga aja ta bisay tay manu adeta na ta bisay. Iya ko tay manu tadi say manoko ki maka manu na boleh macam repa iyo po ko adet tadi say di tanoko na sama idi pun na. Itu bahasa na gurutta. Betongan na aja mu ita ya ronun na tawe jana anum mo na mo pacingi. Begitu juga dengan kalbu. Aja mu ita kekurangan na tawe, kekuranganmu yang kau cari. Makanya dek nama gampang tuh Bapak. Berhalal bihalal ini sebenarnya adalah satu langkah untuk merekatkan. Jadi luar biasa ini. Jarang Pak. Ada beberapa itu yang rumpung keluarga tapi tidak sedetail ini. Maka dalam kepina warna kue masih anaknya yang banyak itu biasa sistem bagang.
Iya, ini sangi makan ke ganak ke gapo. Kalau ini kan luar biasa. Makanya ini tetap dikuatkan. Iya. Pak Prof tadi mengatakan sebenarnya rancangannya ada, itu pekuburan keluarga, itu bagus sekali. Iya, pasti dibikin buruk, si di nonroi anak-anak keluarganya berkubur sehingga kumelo ki siarai ini gampang. Iya. Sebenarnya bukan itu saja Prof, saya kemarin pikirkan, mestinya guru tak ulama-ulama kita dari DDI ini ada kuburan khusus untuk ulama kita dari DDI sehingga bisa dikumpulkan di satu tempat, mudah diziarahi, kayak Taman Makam Pahlawan. Itu penting sekali sebenarnya, tapi kayaknya tidak ada yang menggerakkan itu untuk mengumpulkan makamnya para ulama. Itu supaya mudah diziarah. Itu penting, saya wasiatkan. Makanya syukuruki bisa bersilaturahmi seperti ini. Kemudian ada wasiat saya lagi yang ketiga, yang keempat. Ini juga tidak kalah pentingnya. Nah, sebab ini kan bulan Syawal. Ada yang mengatakan Syawalan. Ada yang mengatakan halal bihalal. Itu bulan Syawal. Angka 2 ibadah disunahkan. Yang pertama puasa. Sunahkan imam puasa. Disebut puasa sunnah Syawal. Ini kan hadisnya nyambung. Berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Jadi makanya Nabi sama kalau berpuasa 1 tahun penuh. Jadi aja tak salah paham, aja tak kena nigi mau puasa bulan Syawal 6 hari, pada ku mau puasa isi tahu deh. Jadi siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu sama kalau dia puasa 1 tahun penuh. Bagaimana cara menghitungnya? Kan makanya ayat man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Ya kopigau kocik di DC nakali 10 pun Allah Ta'ala. Di Ramadan itu kan 30 hari. Dikali 10 menjadi 300. 6 hari di bulan Syawal dikali 10 menjadi 60. Jadi ya kok ipasi tambai 360. 360 itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, makiro kita pakai jadi maka pada kok mau puasa isi tahu. Nah, sama 30 kali 10 300. 6 hari kali 10 60. Jadi 360. Nah, dalam 1 tahun itu 360 hari. Jadi pada kau mau puasa isi tahu aja tak ada mau puasa dengan sona ulah Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Megan itu tahu dia puasa Ramadan. Nah, saya bawa na Syawal yang namanya sona pada kau si tahu itu na puluh-puluh hadis saya. Itu yang fatal itu. Ada juga yang parah itu. Syahrul Ramadan awwalu rahmah awsatuhu maghfirah akhiru idkum minan nar. Pamulana pamasenasang rahmat awalu rama awsatuhu maghfirah. Ada pang akhiru idkum minan nar. Ipala popular pinaraka. Talunga so mima puasa si di Ramalan 10 Ramalan 20 Ramalan. Dalam itangana na sama hadis saya na baca pasilepo mi. Itu yang fatal. Tapi upasagi bagi ibu-ibu yang ada puasanya terlewatkan, puasa qada ni jolo. Itu satu versi. Puasa qada ki nasaba wajib puasa qada sunnah mi puasa Syawal. Jadi aja jo tak puasa Syawal, puasa qada ki jolo. Matekan maki. Jadi pendapat yang kedua, anggap pendapat yang kedua, ya namanya mulai ya. Maka tidak usah digabungkan saja. Jadi puasa qada ni tamatoni puasa Syawal. Nah, sebab maka Nabi berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Yang penting angka puasamu 6 sono ke ulas Syawal sudah masuk puasa Syawal. Walaupun dia puasa Senin Kamis, walaupun dia puasa qada, yang penting puasa di bulan Syawal 6 hari itu sudah masuk puasa Syawal. Ya nanti namanya gak tahu. Nah, niat Kak Bamba nih, niatkan puasa qada sekaligus puasa sunnah bulan Syawal. Cica menimah puasa na 2 na lolongan. Iya nama gampang. Mega ni mulai ya. Kemudian sunnah yang kedua, enakkah puasa? Sunnah yang kedua, saya sampaikan ada sholatnya itu, Bu, Pak. Angkatu sempajanna ulas Syawal. Jadi kalau Ramadan itu sholat sunnah tarawih. Siangnya puasa wajib, malamnya puasa ibadah sunnah. Kalau di bulan Syawal, siangnya kita puasa dan bisa sholatnya juga siang bisa malam. Angkatu sempajanna ulas Syawal. Yasas sampajas sunnah utaqah. Itu ada di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya buka hadis. Saya punya kitab hadis di rumah itu ensiklopedia hadis Nabi. Kurang lebih 600.000 hadis Nabi. Tidak saya temukan hadis satupun. Degaga hadis uruntuk kuralana kita masumpa Nabi tak kepa.
demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kasihan apa Nabi tak kepa pada hadis ini. Nabi bersumpah 4 kali. Nah iya ko Nabi tak mas sumpah, na mau cincami. Na kepa mas sumpah Nabi tak ko hadis saya. Siapa yang mengerjakan sholat ini kata Nabi, kemudian dia punya penyakit, maka pasti Allah akan menampakkan lai pitanginya tu tahu niga tawad di buraiwi, dan bisa juga dinampakkan apa obatnya penyakitnya. Itu Nabi bersumpah. Itu sholat sunnah utakah. Yang kedua, mas sumpah Nabi tak, siapa yang mengerjakan sholat ini, maka diberikan hikmah pada lisannya. Ya kongka anak tamelo mancaji pacarama, tasurut jamin. Kemudian apalagi hikmahnya, diberikan hikmah pada lisannya, kemudian agana Nabi tak akan dibebaskan dari utang ketika dia punya utang. Maka dia itu pandrita penjelasan Nabi taro, dia itu tahu sebelum meninggal utangnya akan lunas. Boleh jadi dia membayarnya atau boleh jadi orang memaafkannya. Ia kode gagal uka usahana ia roto non riye minrang halalakan inrana. Itu atas petunjuk. Angka ko kita na Imam Al-Qudamah Al-Mughni. Imam Al-Qudamah mau kira kita pikir angka corona kisah kangi anak muda ko masere na kena kanker mata. Kalau istilahnya sekarang kanker mata. Itu sampai biji matanya sudah mau keluar. Degaga tabib, degaga dokter mulai buraiwi. Tapi anak muda ini menemukan hadis ini di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian mengamalkan sholatnya. Pure mas sampai subuh, nakisahkan sebelum kudama, pure mas sampai subuh ronanae, na liu-liu okor anak muda, liu kesena sujadana, metinro. Di dalam mimpinya, tidurnya itu dia bermimpi, diludahi matanya. Ia micui matanya. Niga mamicui, Imam Al-Qudamah. Dan Imam Al-Qudamah purana mas sampai subuh mengaji-ngaji. Mengaji-ngaji kok bolana. Setelah membaca Al-Quran, dia tertidur. Dan di dalam tidurnya dia mimpi didatangi Rasulullah. Dan Nabi kasih tahu, wahai Imam Al-Qudamah, ini ada anak muda di Mesir, butuh untuk diobati. Maka ludahi matanya. Tapi Imam Al-Qudamah panipi, okumi leletinro ipitangnya anak muda, dan Al-Qudamah meludahi. Dalam mimpi, dia nasi runtuh. Setelah anak muda ini bangun, dia usap matanya, ternyata sembuh. Makutan mana teh kor kampung yang makan dan niga buraiko. Aga jawabannya Imam Al-Qudamah. Dia agak matepak karena jaraknya dari Mesir ke Imam Al-Qudamah itu ratusan kilometer. Dia mungkin itu topan rita yang kalau komainya. Setelah ditanya Imam Al-Qudamah aga jawabannya, maka dia ko iya to anak muda maka dia buraibi iya tongat tuh. Nah sebab menipi kak buraibi itu anak muda itu, dan itu sembuh. Itu berkah sholat sunnah utaka. Iya. Tapi ulas sawal mini jama, ya nalaba ulas sawal dia nama di jama. Kemudian yang ketiga, mas sumpah Nabita. Ya ko angka tau lo sumpah, lo masa padale, tau melo buka usaha. Surut jamu ya sampai jangi. Magai, pasti lagi mudahkan aku Allah Ta'ala. Yang kakak tau melo lo sumpah, suruh jok jamu apa jokai. Atau mau buka usaha, tak suruh pamulai jolo ya sampai jangi apa buka usaha. Kemudian ada Nabi katakan dikasih makfarah di setiap lafaz yang dia baca. Jadi caranya ijama, wadding wattu duha. Wat dito waktu tahajud. Jadi ya komiki jamai wat di waktu duha. Ini akan sekaligus sholat sunat duha. Arwah rakanna. Cuma pangupuna kuluallahu akka 15 sirakami. Tidak diganti surahnya. Rakaat pertama surah Al-Ikhlas 15 kali. Rakaat kedua Al-Ikhlas 15 kali. Pura kima beresalah to maka desi malai makotoro kuluallahu akka 15 sesudah Fatihah. Arwah rakanna, jangan dikerjakan terpisah, dikerjakan sekaligus selama dari sebanyak 8 rakaat. Purai matu mak beresan lengi, jangan merubah posisi duduk. Langsung kita baca tasabena. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim akap itu 10. Jangan lebih, jangan kurang. Kemudian yang kedua, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad akap itu 10 toh. Dan doanya tidak ada. Kita mau berdoa tidak masalah, tidak berdoa tidak apa-apa. Arwah rekanna, kerjakan walau hanya sekali di bulan Syawal. Jadi angka puasana tuh angka sampajana. Ya ke puasana puasa sunnah Syawal. Ya ke sampajana sampaja sunnah utaka. Asana. Jadi kong ka anak tamelo. Ya palagi kong kataw dia na lancar mak bicara ko masamutang. Suruh jam itu dimudahkan lisannya itu.
Nabi mengatakan diberikan hikmah pada lidahnya sehingga dia tidak susah mengucapkan kebaikan dan hikmah. Itu pesannya Rasulullah. Dan Nabi bersumpah 4 kali. Makanya sholat ini penting saya wasiatkan. Saya kerjakan sholat ini Pak mulai di pesantren dulu. Sudah aliyah baru saya mulai kerjakan. Itu barakahnya luar biasa. Saya beberapa kali kena penyakit, ada yang mengobati. Termasuk ada satu peristiwa yang sampai hari ini saya masih selalu berpikir. Adanya ulama itu yang tidak pernah ketemu dan saya tidak pernah tawassulan. Tapi kenapa dia dalam mimpi datang memberitahu. Itu dengan memberitahu bahwa ada air sam-sam di atas lemarimu itu. Ada air hujan di lemari di luar. Campur itu baru kau minum. Itu obatnya penyakitmu. Saya 15 hari tidak bangun. Sampai tidak pergi sholat Jumat 2 kali. Karena tidak bisa bangun. Semua badan itu warna kuning. Dan tidak bisa makan. Tapi setelah diperlihatkan itu datang. Kemudian memberitahu. Saya cuma suruh istri kasih. Saya minum sorenya. Besok paginya itu saya pergi di Cempe ceramah. Kenapa? Saya tidak tahu langsung hilang. Saya mengatakan ini keberkahan sholat sunnah utama. Saya yakin betul itu. Jadi makanya memang Nabi katakan. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Siapa yang mengerjakan sholat ini. Kalau dia punya penyakit. Allah akan tunjukkan. Apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Dan saya yakin betul itu. Nah, makanya saya wasiatkan kerjakan ini. Tidak berat Bu. Karena surah Al-Ikhlas 15 kali aja. Jadi dihitung aja itu. Qulhuwallahu Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu samad. Itu 15 kali setiap satu rakaat. Itu untuk sholat utama. Kemudian ada disebutkan Rasulullah ayat Al-Quran. Ini yang penting juga. Dan ini bukan berkaitan bulan Islam. Tapi ini berkaitan bulan Miladiyah. Ini kan bulan, sudah masuk April Bu ya. Ini yang disebut Nabi bulan Nisan. April itu disebut Nisan. Nisan itu bulan 4. Jadi Januari, Februari, Maret, April. Jadi bukan bulan Islam ya. Bulan Nisan disebut dalam hadis. Nisan itu adalah bulan April. Sekarang sudah masuk. Jadi tunggu, pasti ada hujan itu. Tunggu, kita beli wadah baru. Kalau tidak ada wadah baru, pakai baskom lama. Tapi belikan kantong plastik. Jadi nanti kalau hujan, tada langsung air hujan dari langit. Tada langsung. Jadi tidak melalui atap. Itu melalui langsung dari langit. Biar tidak banyak. Yang penting ditada langsung. Nanti kalau sudah ditada, tapi bulan 4. Itu hanya bulan 4. Lewat dari bulan 4 tidak bisa. Hanya bulan April yang disebut Nabi bulan Nisan. Inilah yang disebut dengan air Al-Quran. Jadi tada langsung dari langit. Kemudian ambil air itu didoakan. Sholat sunnah hajat 2 rakaat. Baru di dalam kamar yang tidak ada suara-suara. Kita doakan. Apa yang dibaca? Hafal ini. Surah Al-Ikhlas 70 kali. Al-Fatihah 70 kali. Al-Ikhlas 70 kali. Al-Falak 70 kali. An-Nas 70 kali. Al-Kafirun 70 kali. Dan ayat kursi 70 kali. Masing-masing 70 ya. Itu hadis itu. Kemudian air ini tadi diminum selama 7 hari kata Nabi. Setiap pagi dan sore. Ini fungsinya apa? Orang yang tidak punya keturunan kata Nabi itu bisa punya anak. Jadi kalau ada orang tidak punya keturunan suruh amalkan itu. Itu yang disebut air Al-Quran. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan siapa yang berobat dengan air Al-Quran kemudian tidak sembuh. Berarti dia nagaga tawan di burai wilasana. Kau di nomor. Itu. Jadi ipatimangnya ruwae. Dan saya sampaikan. Bagi yang tidak sakit minum. Iro tau deh nama lasa tinungi. Namo si taggo mitinung. Jangan dipanaskan. Namo satu taggo mitinung pagi. Minum sore. Tapi selama 7 hari. Pitungan semua. Magai. Maka Nabi siapa yang meminumnya. Maka dia tidak akan kena penyakit besar. Hingga 1 tahun berikutnya. Dia akan naila sama raja. Letuk tau pemang. Itu janjinya Rasulullah. Ini makanya. Ayat Al-Quran ya. Maka dia Nabi orang yang tidak punya keturunan. Suruh minum. Makanya maka dia tahu pandai penjelasannya angka 2 telu seperti Imam Kadim Al-Hafiz Al-Baghdadi itu agak nasang. Maka dia ia kominungi manipi komita anak bicu anak perempuan sapa ko anak makun rei mupiarai baru dikasih keturunan. Tapi ketika kau sudah meminumnya kemudian bermimpi melihat bayi laki-laki atau anak laki-laki datang, cari anak laki-laki kau pelihara baru dikasih keturunan. Tapi ketika engkau bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Itu isyaratnya secara langsung. Jadi tidak sembarang itu ambil anak pakai air Al-Quran. Itu gampangmu ya kibua. Dan itu Pak Bu, saya kasih tahu. Keistimewaannya air Al-Quran.
namo tataro gangka 10 tahun itu tidak berlumut. Kelebihannya. Saya pernah simpan sampai 7 tahun itu tidak ada perubahan. Air galon itu kalau disimpan 3 bulan, angkana lumunah. Tapi kalau air Al-Quran itu lebih jernih daripada air aqua. Dan tidak akan berlumut walaupun sampai 10 tahun. Tidak berubah warnanya itu. Itu keistimewaannya air Al-Quran. Dan saya sering setiap tahun bikin. Cuma tidak pernah tinggal lama di rumah. Kadang 1 minggu sudah habis. Kadang-kadang menelpon, minta ini, minta ini, minta ini. Kadang saya sudah kasih tahu. Kenapa saya kasih tahu amalannya? Supaya kita bikin sendiri. Jangan ustaznya dibikin capek. Saya 2 tahun lalu di Jayapura. Itu dibawakan ke rumah sampai hampir 1 drum. Saya naik di kursi itu bacakan mulai jam 2 malam itu sampai menjelang subuh. Baru selesai. Itu didoakan. Tapi itu berubah. Kalau airnya kita sudah bacakan dan tidak berubah warnanya dari kuning. Berarti Fatihahnya kurang. Kalau dia kayak ada minyak di dalamnya, berarti ayat kursinya tidak cukup. Kalau kayak ada sampah itu, kalau dikasih begini, kayak ada sampah gelembu-gelembu, berarti surah Al-Ikhlasnya yang kurang. Itu bisa ditahu. Itu air Al-Quran namanya. Makanya pakai itu, Bu. Jadi pasti hujan itu bulan 4. Ada hujan. Jadi nanti ditanda langsung dari langit. Pakai wadah yang tidak pernah dipakai. Nanti didoakan. Tapi harus 1 kali duduk ya, Bu. Jangan baca dulu surah Al-Ikhlas baru pergi makan. Pulang lagi lanjut. Jangan. Itu 1 kali duduk. Nggak lama gitu. Palingan 1 jam sudah selesai. Kita bacakan itu. Paling santai itu kalau membaca 1 jam. Iya. Itu penting. Saya kasih tahu supaya dijadikan sebagai obat. Karena orang yang meminumnya itu luar biasa. Nabi mengatakan akan menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau tidak bisa sembuh dengan air ini, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Itu kuncinya. Makanya jangan pernah berharap bahwa yang menyembuhkan itu orang. Tidak. Yang menyembuhkan itu Allah. Orang itu hanya mengobati. Makanya dokter itu menulis mengobati penyakit ini. Tidak ada dokter menulis menyembuhkan penyakit ini. Tidak ada. Karena dokter itu mengobati. Allah yang menyembuhkan. Itu kuncinya. Makanya kalau mau makan obat itu Bismillahirrahmanirrahim. La shifa'u illa anta syafi. Sudah dihafal, Bu? Jadi kalau minum obat apa dibaca? Apa? Bismillah aja. Doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. La shifa'u illa anta syafi. Dengan menyebut nama Allah yang maha menyembuhkan. Dan tidak ada yang bisa sembuhkan penyakit kecuali hanya dia yang maha penyembuh. Makanya dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim. La shifa'u illa anta syafi. Nah, tak apa nih? Ya kalau ditapel akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Selesai ini. Itu doa umum aja. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih sudah memberi kesempatan bersilaturahmi bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini itu memanjangkan umur. Setiap orang yang bersilaturahmi itu dipanjangkan umurnya. Dan dimudahkan rezekinya. Itu. Tapi setiap orang yang memutus silaturahmi itu akan diputus rezekinya oleh Allah. Itu bahayanya. Jangan juga suka marah-marah. Karena 40 saraf di muka itu akan putus ketika orang marah. Makanya kenapa kita disuruh berwudu? Karena wudu itu menyambung saraf yang terputus. Itu. Jadi itu jenek maka jalada. Kalau bisa terpelihara dari wudu, insya Allah itu akan terus bercahaya mukanya. Orang yang terjaga dari wudu. Kecuali wanita haid jangan berwudu karena diharamkan. Iya. Itu kuncinya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.